Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut tidak akan toleran terhadap penerima bansos yang salah sasaran. Selain pegawai BUMN dan ASN, pemain judi online juga dipastikan tidak lagi menerima bansos. Kementerian Sosial saat ini tengah menuntaskan pembersihan data penerima bansos triwulan ketiga. Proses validasi ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 hari ke depan, sehingga bansos sudah bisa mulai disalurkan 20 Juli mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran, seperti diberikan kepada warga yang sudah meninggal, pindah rumah, atau warga mampu yang sudah naik kelas. Selain itu, pegawai BUMN, ASN, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online juga akan masuk ke dalam negatif list atau daftar hitam penerima manfaat. Yang masuk negatif list ya sudah tidak salurkan lagi. Misalnya yang jugo gitu ya, yang ASN, yang BUMN, yang pegawai BUMN, ini kan kita konsolidasi terus itu. Yang negatif list kita keluarkan semua. Ya, ini terus kita lakukan, dan yang naik kelas juga enggak, yang salah sasaran juga enggak kita salurkan. Gus Ipul menyebut dari hampir 600.000 penerima bansos yang sebelumnya terindikasi judi online, kini hanya puluhan ribu yang masih mendapatkan bansos. Pemerintah masih memberikan bantuan karena setelah diverifikasi terbukti benar-benar membutuhkan. Namun jika mereka kembali kedapatan bermain judi online, Gus Ipul memastikan hak bansos mereka akan dicabut selamanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada siang tadi datangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Betul penyerahan, Pak? Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sementara itu, polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usus 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Komjen Pol Susno Duaji menyebut kemungkinan ada penambahan 3 tersangka dalam pusaran korupsi ex Febri Adriansyah. Sementara menurut Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni, tersangka bisa bertambah 8 orang dan potensi kerugian negara mencapai 34,6 triliun rupiah.
Pelikan dialog dalam program Rakyat Bersuara. Yang kedua, manakala tersangka hanya 2, maka rakyat akan kecewa. Kenapa? Pasti tersangka itu tidak mungkin lah. Nanti Pak Boyamin, Pak Pitra, orang hukum pasti jelaskan. Tidak mungkin 2. Ini kan korupsi dalam penyuapan. Ya. Kalau penyuapan, ada yang menyuap, ada yang menerima suap. Nah, perkaranya saja sudah disebutkan, perkara pokoknya 3. Perkara ini mencari tersangkanya gampang. Kenapa gampang? Berkasnya ada di kejaksaan. Kita ingat sekian bulan atau sekian tahun yang lalu 3 perkara ini ditangani kejaksaan. Ternyata perkara ini bermasalah. Ada korupsi di atas korupsi, nah maka berarti tersangkanya bukan yang korupsi di atas korupsi, tapi yang betul-betul melakukan korupsi di perkara batubara, korupsi di perkara Asabri, dan korupsi di perkara Krakatau Steel. Jadi minimal bertambah 3, tapi bertambah 3 penonton masih kecewa. Pasti lebih dari itu. Saya kira penyidik Kortas Tipikor juga sedang mendalami ada 14 perusahaan yang diduga terafiliasi. Dan ada 8 orang juga yang menurut saya itu potensinya sangat besar sekali untuk dijadikan sebagai tersangka. 8 orang yang sampai saat ini belum disebut-sebut. Menurut dugaan kita dari perkara yang sedang berjalan ini. Kajian petisi ahli ya. Ya. Semangat pemberantasan korupsi ini saya kira tidak terputus hanya di FA dan DR. Dan kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus ini, di mana masih ada 34,57 triliun lagi. Itu harus kita ini cari belum pernah bersama-sama. 34,67 triliun. Ya, itu yang 7 triliun. Ya, itu yang harus kita perjuangkan bersama. Jadi potensi kerugian dalam kasus yang tersangka ex Jampitsus Febri Adriansah adalah 34 triliun, 67. 34,6 triliun ya. Luar biasa. Itu potensinya. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Andang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain pegawai BUMN dan ASN, pemain judi online dipastikan tidak lagi menerima bansos. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ntar dulu ya, saya kasih bentar. Buruan. Ntar dulu ya, saya kasih. Dengan gaya petentengan, pemuda ini memalak menjual jamu di Citerep, Kabupaten Bogor. Sambil mengacungkan golok, ia meminta sebotol jamu. Si pemilik jamu bersikukuh enggan memberikannya. Pemuda ini pun murka hingga merusak warung dan menganiaya pemiliknya. Takut dan terancam, pemilik warung pasrah dan memberikan 1 botol minuman. Rekaman kamera pengawas ini kemudian diunggah lalu viral. Setelah viral, polisi dari Polsek Citerep mendatangi TKP. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kerusakan pada bagian warung, termasuk adanya korban luka.
Pemeriksaan di TKP dan hasil keterangan sampai saat ini belum ada korban yang dialami oleh warga di sekitar. Nah itu udah Polsek sendiri udah mengantongi pelaku belum Pak? Untuk pelaku sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kita akan meminta keterangan ke saksi-saksi di sekitarnya. Karena sampai saat ini korban pun masih belum mau kemari untuk dasar kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi kini tengah memburu 3 pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, bom rakitan meledak di dalam kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga pelaku siswa kelas 3 di sekolah tersebut dan sudah ditangkap polisi. Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Tim gabungan dari Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas. Pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentuknya Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban, meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. Agak bergetar ya. Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hari ini para siswa di SDN Srengseng Sawah 15 kembali jalani MPLS pasca ancaman bom teror Senin kemarin. Sejak pagi nampak siswa-siswi mengikuti kegiatan didampingi oleh para staf pengajar serta staf dari suku dinas pendidikan. Pihak sekolah juga bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan untuk memberikan pendampingan kegiatan MPLS guna menjamin keamanan dari siswa-siswa pada masa MPLS. Kepala Sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan, Kamtono, menyebut kegiatan sekolah sudah berjalan normal pada hari kedua MPLS. Dari hari ini MPLS hari kedua berjalan lancar. Teman-teman tadi udah ngelihat kita mengadakan senam bareng. Kemudian alhamdulillah didatangi ya Bapak Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas Bu Nahdiana, kemudian Kasat Telak Jagakarsa serta jajarannya. Jadi itu merupakan penyembuhan luka yang kemarin, kejadian kemarin yang benar-benar kita mungkin di hati anak ada traumanya, ada juga mungkin orang tuanya, mungkin ada juga gurunya juga sama. Kita berusaha untuk menormalkan kembali. Polisi periksa kondisi mental pelaku penebar teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diperiksa dengan metode psikologi forensik. Polisi sudah menangkap MY, pria yang diduga mengirimkan pesan ancaman teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi akan melibatkan psikologi forensik dan metode scientific crime investigation untuk mendalami motif dan keterlibatan pelaku. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku dengan menganalisis motif pelaku, mengevaluasi kondisi mental, menganalisis pola dan kepribadian pelaku. Itu hal yang sama kami masih mendalami. Karena itu juga terkait dengan motif, kami perlu mendalami menggunakan melibatkan psikologi forensik. Jadi akan dites kejiwaannya, Pak? Ya, betul.
Hingga saat ini polisi masih mendalami keterangan terduga pelaku termasuk latar belakangnya. Teror berawal dari pesan ancaman yang masuk akan meledakkan bom di sekolah. Dari penyisiran di seluruh area sekolah, tim Gegana dan Densus 88 tidak menemukan benda mencurigakan. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni menyebut potensi kerugian negara akibat korupsi Jampitsus Febri Adriansyah mencapai 34,6 triliun rupiah. Lengkapnya usai jeda, iNews Malam akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Malam. Evakuasi JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendean, Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas targetkan proses evakuasi rampung pada malam ini. Proses evakuasi dan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendean, Jakarta Selatan terus dikebut. Petugas gabungan dari Dinas Bina Marga dan Perhubungan berjibaku merampungkan pembongkaran JPO. Proses evakuasi ditargetkan selesai malam ini agar aktivitas lalu lintas dapat kembali normal. Sementara petugas kepolisian disebar di sejumlah lokasi untuk mengurai kemacetan. Untuk sisi utara Jalan Raya Tendean dari El Santa menuju ke Mampang sudah bisa dilintasi oleh kendaraan. Kemudian tetapi dari sisi dari utara tadi, kemudian dari selatannya itu masih ada pekerjaan dari DBM yang mana kegiatan itu masih ada pengelasan dan pemotongan rangka-rangka dari JPO yang nantinya akan harus diselesaikan malam ini juga. Dan perkiraan juga diperkirakan sebentar lagi juga akan selesai. Apabila selesai nanti dua arah akan kita coba untuk buka untuk dinormalkan kembali. Demikian. Kita tempatkan personil yang pada saat ini masih kredit otomatis, yang tadinya dialihkan otomatis sekarang pada saat arus balik otomatis kita tarik yang lebih berat dulu. Ya. Petugas mengimbau pengguna jalan khususnya kendaraan besar untuk memperhatikan batas ketinggian maksimal saat melintas di bawah jembatan guna mencegah kejadian serupa terulang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Ahmad Putra, iNews melaporkan. Evakuasi di JPO ambruk di Jalan Kapten Tendean mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas menuju Blok M dan Pancoran. Proses evakuasi tersebut dikebut petugas demi arus lalu lintas kembali normal. Dan berikut laporan rekan Hadisti Arifa dari Jalan Kapten Tendean. Pemirsa, proses pembongkaran dan juga evakuasi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan hingga saat ini masih berlangsung. Tadi kedua jalur, baik itu yang menuju ke arah Blok M maupun menuju ke arah Pancoran sempat ditutup secara total karena proses pembongkaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama dengan Dinas Bina Marga. Kini untuk arah yang menuju ke Pancoran perlahan sudah kembali dibuka dan dapat dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun meski begitu untuk kondisi lalu lintas ini masih terlihat padat dan laju kendaraan juga terhambat karena sisi pinggir dari jalan ini masih digunakan sebagai lahan parkir kendaraan yang digunakan dalam proses pembongkaran jembatan ini. Dan kemudian untuk satu sisi yang menuju ke arah Blok M hingga saat ini masih ditutup secara total karena proses pembongkaran juga masih berlangsung. Meskipun hampir rampung, namun pengerjaan ini memang memakan waktu cukup lama karena kondisi jembatan yang cukup parah sehingga terpaksa harus